Alright, seperti biasa kali ini gue akan mengabarkan hal-hal yang lagi trend atau penting di dunia kripto, baik dari makro dan juga technical. Topik hari ini ada kasus di mana orang Venezuela yang dituduh menggunakan cryptocurrency dalam rangka untuk menghindari sanksi. Tapi dalam case ini, gue melihat di sini ada sebuah pemanfaatan cryptocurrency yang menurut gue inilah kelebihannya cryptocurrency gitu guys. Nanti kita akan bahas ya. Terus gue akan bahas mengenai Elon Musk, yaitu pendiri atau pemilik Tesla, mengabarkan kepemilikan terhadap Bitcoinnya atau melaporkan kondisi kepemilikan Bitcoinnya pada kuartal 3 ini. Dan ya gue akan bahas mengenai beberapa data makroekonomi dan juga alasan beberapa sebuah kripto ini masih kuat dan juga ada beberapa kripto yang turun ya. Salah satunya seperti yang kuat tuh seperti Uniswap. Ini kenapa? Alasannya nanti akan gue paparkan. Terus juga dan gue akan tambahkan ini alasan kenapa APT atau Aptos ini anjlok ya. Salah satunya ini adalah adanya serangan Cybil, bisa dibilang nanti kita akan bahas. Jadi ini sebuah tambahan dari video kemarin ya, untuk alasan kenapa si Aptos ini anjlok ya, padahal hype-nya itu cukup tinggi. Terus juga gue akan angkat mengenai inflasi Inggris yang meningkat lagi malah ke angka 10%, dan di sini komunitas Bitcoin Inggris buka suara katanya. Ya jadi itu beberapa poin-poinnya. So ya langsung aja kita ke pembahasannya. Let's go. Gas bro. Yo, what up guys, balik lagi channel Ihsan Agas and welcome to Crypto Time. Terima kasih buat teman-teman yang selalu nyepetin like dulu, dan juga terima kasih buat teman-teman yang selalu nyapa di kolom komentar dan memberikan masukan ataupun pendapat-pendapat kalian. Silahkan saling berdiskusi dan silahkan komen aja di kolom komentar sehingga bisa membantu teman yang lain ya. So langsung aja kita lihat ke pergerakan market hari ini. Kalau kita lihat bisa dibilang benar-benar sideways guys ya. Lihat pergerakan Bitcoin hanya naik turun 0, sekian persen, bisa dibilang flat banget gitu ya. Dan rata-rata kripto pada umumnya juga begitu ya, bisa dibilang flat atau sideways. Kemarin gue sempat bahas mengenai Uniswap ya, yang kenapa itu tokennya cukup bisa dibilang kuat ya. Di antara yang lain banyak yang anjlok turun ya. Sedangkan kalau kita lihat di sini Uniswap ini ya dalam seminggu terakhir ini naik 16%, lihat ya. Bisa dibilang dalam top 20 itu yang kuat di sini hanya Uniswap dan Polygon. Dan bisa dibilang ya paling kuat Uniswap. Nah, alasannya di mana sebuah pertukaran terdesentralisasi ini ya, atau bisa dibilang DEX, ini mengumumkan bahwa mereka telah mengumpulkan 165 juta dolar dalam putaran pendanaan seri B yang dipimpin oleh Polychain Capital. Pendanaan putaran baru akan mendukung perluasan lini produk Uniswap yang mungkin mencakup perdagangan NFT dalam waktu dekat, kata Katie Talati, yaitu Direktur Penelitian di Manajer Aset Digital Arca. Jadi ada hubungannya antara Polychain, ada hubungannya dengan Polygon juga guys, antara Uniswap dan Polygon. Makanya kedua token ini sangat strong ya, Polygon dan Uniswap. Dan secara teknikal udah gua bahas pada video sebelumnya. So buat teman-teman yang kelewatan video gua mengenai teknikal dua koin ini atau dua token ini, silahkan tonton video sebelumnya. Menurut CMI atau CoinDesk Index telah mengukur bahwa kinerja cryptocurrency sekarang bisa dibilang relatif datar seperti yang gue bilang tadi ya. Ya bergerakannya naik turun di sekitaran 1,6% ya. Jadi naik turun di situ-situ aja guys ya. Nothing interesting. Jadi secara teknikal itu benar-benar membosankan guys ya. Terus secara data ekonomi makro, perumahan di Amerika Serikat ini sekarang harganya itu mulai jatuh guys, sebanyak 8,1% menjadi 1,439 juta pada bulan September. Jadi sedikit lebih rendah dari perkiraan konsensus, tetapi mencerminkan penurunan pasar perumahan yang dulu panas terik. Sudah terlihat krisis perumahan udah mulai terlihat tanda-tandanya. Namun, izin perumahan September, indikator konstruksi masa depan, naik 1,4% selama Agustus. Selanjutnya untuk inflasi global terus meningkat lebih tinggi, dengan Inggris Raya naik 10,1% inflasinya, Kanada 6,9%, masing-masing melaporkan kenaikan harga yang lebih tinggi dari perkiraan. Kedua negara baru-baru ini meningkatkan suku bunga utama masing-masing sebesar 0,50% ya, dan 0,75%. Inflasi yang lebih panas dari perkiraan meningkatkan kemungkinan bahwa kedua negara akan menaikkan suku bunga secara agresif. Mirip dengan Amerika Serikat, di mana Komite Pasar Terbuka Federal FOMC, Federal Reserve, diperkirakan akan menyetujui kenaikan suku bunga 75 basis poin keempat berturut-turut pada bulan November nanti. Nah, sekarang kita akan bahas sebuah case di mana menurut gue ini cukup menarik guys ya. Amerika Serikat hari ini mengumumkan penghapusan jaringan Rusia Venezuela yang menggunakan USDT untuk berdagang di luar struktur perbankan tradisional sehingga menghindari sanksi internasional. Seperti yang kalian tahu kan sekarang sistem keuangan Rusia diblokir oleh Amerika kan ya. Tapi dengan adanya cryptocurrency, mereka tetap bisa transaksi ya. Jadi mereka bisa menggunakan USDT itu ya dengan stablecoin. Itu kelebihannya. Sebenarnya hal yang sama gue lakukan juga guys. Kalau misalkan ada contoh lah endorse ya dari luar negeri gitu ya,
gue terima dengan stablecoin dolar gitu. Gue tidak menerima dengan fiat dolar gitu guys, dalam tanda kutip, karena ya prosesnya cukup panjang ya, harus punya PayPal misalkan ya, terus juga ada pemotongan yang lumayan lebih besar, proses transaksi juga cukup lambat. Sedangkan dengan stablecoin kita kirim address, hanya dalam beberapa detik atau menit langsung masuk gitu ya ke wallet kita, seenak itulah. Jadi inilah kelebihan cryptocurrency menurut gue ya, pemanfaatan cryptocurrency yang tanpa batas ini bisa dibilang. Jadi kasusnya di sini di mana beberapa jam yang lalu katanya Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengumumkan bahwa mereka mengajukan tuntutan terhadap 5 warga negara Rusia dan 2 warga Venezuela yang dituduh memelihara jaringan global pencucian uang, penyelundupan dan perdagangan dengan perusahaan-perusahaan yang terkena sanksi, khususnya Petróleos di Venezuela milik negara Venezuela. Nah, kantor Amerika Serikat untuk distrik timur New York mengajukan 12 tuntutan terhadap warga negara Rusia. Nah, di sini mereka tuh memfasilitasi perdagangan ratusan juta barrel minyak yang kemudian dikirim ke pembeli Rusia dan Cina melalui perantara Orekov dan USS. Nah, sementara untuk Orekov dan Kuzurgaseva dituduh menyelundupkan teknologi militer ke Rusia yang melanggar kepentingan Amerika Serikat. Mereka itu melakukan transfer beberapa juta dolar dalam mata uang kripto untuk menghindari sanksi katanya. Ya kan, karena mereka diblokir secara sistem keuangan ya kan. Rusia ini kan diblokir dari sistem keuangan global ya. Bisa dibilang ya sanksi keras dari barat. Tapi masih bisa sebenarnya ada celah, yaitu bisa memanfaatkan cryptocurrency ya. Jadi dengan cryptocurrency kan nggak ada batas ya guys ya. Nggak ada yang bisa ngeblokir. Palingnya kalau ketahuan dikena sanksi lagi gitu kan. Jadi karena USDT ini bekerja dengan cepat ya, seperti SMS katanya guys. Seperti yang gue bilang tadi. Penangkapan dan dakwaan tersebut merupakan hasil upaya bersama antara lembaga penegak hukum Amerika Serikat, Jerman, dan Italia. Nah, sebenarnya penggunaan cryptocurrency ini bisa dibilang telah memainkan peran penting ya dalam perang Rusia dan Ukraina ini guys. Seperti yang kalian tahu kan sempat booming nih di awal-awal tahun ya, seperti penggalangan dana nih untuk Ukraina kan, baik untuk Ukraina ataupun untuk Rusia ya. Banyak yang seperti di Twitter kan ya, ada Twitter resminya, mereka mencantumkan addressnya untuk siapa-siapa aja yang ingin berdonasi, silahkan kirim lewat address cryptocurrency saat itu ya. Dan itu benar-benar trending ya di Twitter ya. Industri Ukraina kan telah dapat menerima hampir bisa dibilang 100 juta dolar saat itu, yang memungkinkan untuk membeli peralatan militer termasuk rompi, pelindung panas, makanan untuk pasukan, perangkat komunikasi, dan obat-obatan. Demikian pula juga dengan milisi Rusia telah menerima sumbangan cryptocurrency untuk mendukung tujuan mereka, meskipun dalam jumlah lebih sedikit ya dibandingkan Ukraina, didapat dari masyarakat dunia bisa dibilang. Dan anggota parlemen di seluruh dunia telah bergabung untuk mencegah Rusia untuk menggunakan cryptocurrency untuk keuntungannya dengan cara yang sama seperti yang dilakukan Ukraina. Jadi bisa dibilang ini diskriminatif ya. Ukraina boleh, Rusia nggak boleh gitu. Kalau kita lihat di sini respon dari yang komen juga, wah I'm so shocked katanya, dia shock gitu ya. Ya cryptocurrency ataupun blockchain ya mau tidak mau ini akan tetap berdampingan dengan kita guys ya. Pemanfaatannya pun benar-benar real gitu ya. Nah sekarang kita pindah ke kabar dari Tesla. Nah, di mana di sini Elon Musk, bisa dibilang founder dari Tesla ya, tidak menjual kepemilikan Bitcoinnya ataupun membeli ya. Jadi pada laporannya pada Rabu ini katanya nilai aset yang dimiliki oleh Tesla ini bisa dibilang masih tetap ya sekitar 218 juta dolar, yaitu hampir sama seperti pada akhir kuartal kedua. Sebenarnya Tesla sempat menjual Bitcoin senilai 936 juta, yaitu sekitar 75% dari total kepemilikannya, itu pada kuartal kedua kemarin ya. Bisa dibilang dengan kabar ini juga respon masyarakat juga tidak begitu wah atau luar biasa ya menanggapi berita ini. Bisa dibilang ya nggak ada perubahan juga, kecuali kalau misalkan ada berita Tesla beli nih atau menambah kepemilikan asetnya. Mungkin di situ akan ada respon dari market untuk menuju ke arah lebih hijau sepertinya ya. Tapi di sini ya bisa dibilang ya hanya laporan di mana kepemilikannya juga masih tetap ya, tidak ada perubahan. Kan pada Februari 2021 Tesla mengumumkan telah membeli Bitcoin sebanyak 1, miliar dolar ya. Itu sebuah langkah yang menyebabkan Bitcoin itu bisa dibilang melonjak ya, pam gila-gilaan. Nah tapi pada kuartal pertama 2021 itu Tesla ini malah memangkas atau menjual sebesar 10% ya. Penjualan itu bisa dibilang yang meningkatkan pendapatan kuartal dari Tesla ini sebesar 272 juta ya. Nah dari situ dia tidak membeli atau menjual Bitcoin lagi sampai kuartal kedua tahun ini kemarin ya. Jadi intinya Tesla masih punya Bitcoin lah ya. Meskipun ya nilainya juga bisa dibilang sudah tidak sebanyak pas di tahun 2021 ya guys. Tapi kalau ada kabar Tesla beli lagi sih itulah sebuah katalis besar ya baru bisa dibilang. Terus kita sedikit bahas mengenai Aptos ya. Dimana di sini ada beberapa alasan lagi kenapa Aptos ini anjlok ya. Nah jadi airdrop ya yang menyebabkan harga APT ini anjlok. Katanya setelah alamat Sybil menyimpan sejumlah besar token APT di Binance yang mencatat 28.000 pengguna yang menyetor 16,3 juta token APT dengan alamat Sybil
terhitung hampir 40%. Kalau kalian yang belum tahu apa itu Cybil, di mana Cybil ini adalah entitas jahat yang membuat banyak akun duplikat untuk berpura-pura sebagai pengguna nyata. Jadi hal ini mempersulit sistem untuk menentukan jumlah pengguna sebenarnya dalam jaringan. Jadi banyaknya akun-akun palsu guys, atau akun-akun Cybil dari kepemilikan Aptos ini. Aptos Foundation katanya pada hari Rabu itu mengumumkan bahwa 20 juta token APT akan dikirimkan ke 235 peserta. Jadi ada airdrop ya untuk 110.000 peserta. Tapi di situ kebanyakan banyak akun-akun Cybil guys. Terus salah satu akun di Twitter juga ya, Wu Blockchain, melaporkan bahwa kurangnya perlindungan serangan anti Cybil untuk airdrop oleh Aptos Foundation menyebabkan beberapa orang mendapatkan token APT dalam jumlah besar. Nah ini ya tweetnya ya dari Wu Blockchain. Nah, selanjutnya tim menemukan korelasi antara APT di Binance dan volume setoran. Harga APT turun ke level terendah 6,7 ya, sebagai akibat dari deposit besar-besaran melalui alamat airdrop, sehingga menimbulkan tekanan jual pada harga APT di awal-awal peluncurannya, meski ada minat dari masyarakat ya. Seperti yang kita tahu ya, hype APT ini atau Aptos ini memang sangat besar di masyarakat pecinta kripto, tapi ya karena banyaknya ini yang dapat token APT dari airdrop dan juga akun-akunnya banyakkan akun Cybil gitu ya, tekanannya nggak henti-henti guys, banyak yang jualan gitu. Sekarang ini kebanyakan yang masih jualan gitu. Jadi itu ya tambahan alasannya kenapa Aptos ini masih tertekan. Dan gue juga pada video sebelumnya sempat bahas ya, salah satu alasannya juga kenapa APT anjlok beda version dari yang ini. Sekarang kita lihat kabar dari Inggris kan, tadi seperti yang dibilang tingkat inflasinya naik sampai 10,1%, yang bisa dibilang mencapai angka tertinggi dalam 40 tahun. Nah, komunitas Bitcoin Inggris mulai memberikan responnya terkait dengan situasi perekonomian yang terjadi tersebut. Jadi keadaan saat ini merupakan peringatan bagi banyak orang di Inggris untuk mulai belajar alasan kenapa situasi tersebut menimpa keadaan ekonomi Inggris. Tidak hanya itu, ia juga menyampaikan bahwa menjadi tuan rumah konferensi Bitcoin Inggris nampaknya akan membantu dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan alasan dan solusi yang ditawarkan oleh Bitcoin. Nah, gue highlight di sini intinya saja ya. Jadi pencetakan uang besar-besaran dan bisa dibilang lockdown COVID telah mempercepat kehancuran. Nah, untungnya Bitcoin muncul sebagai solusi tepat ketika umat manusia membutuhkannya. Jadi menurut mereka, Bitcoin adalah uang untuk rakyat, oleh rakyat dan tidak dapat dikendalikan oleh negara, ujar Simon. Jadi dia adalah salah satu komunitas Bitcoin di Inggris guys ya. Jadi menurutnya solusi Inggris sekarang ini adalah Bitcoin katanya guys. Jadi itulah beberapa kabar-kabar terbaru ya. Dan secara teknikal sebenarnya tidak ada yang begitu luar biasa menarik. Hampir-hampir sama-sama aja dengan pergerakan kemarin, di mana Bitcoin sideways ya. Sekarang bergerak di antara weekly level dan monthly level. Kita update lagi pergerakan Uni. Bisa dibilang Uni juga bisa dibilang sideways juga guys ya dari pembahasan kemarin. Jadi secara teknikal dan hari ini dan kemarin juga masih sama ya, prediksinya sama dan risk dan rewardnya sama juga guys. Jadi secara teknikal kalian tonton aja video gua sebelumnya aja guys, tidak ada yang begitu berubah. Jadi segitu dulu untuk kabar mengenai kripto hari ini. Gua harap kalian enjoy. Sampai ketemu di video gua selanjutnya. Keep strong, keep healthy, peace.